Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersenduh, ketika mata memandang saling teradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 77 menampilkan Potret Kaca-Kaca bagian ke-17 dengan judul Tentang Keluarga Nyonya Laila. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Haryoko sebagai Pak Sabar, Anis Sujana sebagai Wulan Sari, Eli Kusuma sebagai Nyonya Laila, Rifki sebagai Jendul, Sandy Depok sebagai pengemis, dan Elias, pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Pada kisah rahasia
rahasia Paman Sabar diceritakan, ternyata Galang baru mengerti kalau diri pamannya adalah seorang personalia di kantornya. Bahkan Galang saat itu telah mendatangi kantor pamannya, di mana pamannya bekerja setiap hari. Bahkan Galang juga mengetahui akan liku-liku antara seorang personalia dengan para pelamar. Namun yang masih menjadi tanda tanya bagi Galang adalah masalah uang dalam amplop yang diberikan pamannya dari seorang pelamar bernama Wulansari. Kau hitung berapa lembar uang puluhan ribu yang ada dalam amplop itu? Berapa? 20, Paman. 20. Berarti 200.000 rupiah. Mohon kau kembalikan pada posisi semula. Dan dilem kembali. Sudah, Paman. Tapi tidak dilem kok, ketika Paman menyuruh saya untuk menghitungnya tadi. Oh ya. Aku akan pergi ke pemukiman elit, mendatangi rumah gadis bernama Wulansari itu. Ke pemukiman elit? Iya. Apakah... Apa kau belum tahu tentang pemukiman elit? Pemukiman elit itu kota satelit yang terletak di selatan kota ini. Ya, kira-kira saja 5 kilometeran lah dari sini. Pastilah perumahan orang-orang elit ya, Paman? Ya, biasa saja. Sebentar aku akan ke sana. Paman, kalau diizinkan, biar saya mengantarkan Paman. Biar sekalian saya mengerti seperti apa perumahan elit itu. Biar Paman sendiri yang ke sana. Karena masalah ini masalah Paman dengan anak itu. Lain waktu saja kau bisa melihat suasana perumahan itu dengan Putri atau dengan bulikmu. Paman, saya tidak memaksa, tapi izinkanlah saya mengantarkan Paman. Biar saya mengetahuinya, Paman. Sebab saya tidak senang sendirian di rumah, Paman. Kan dengan begini saya bisa jalan-jalan dengan Paman. Putri kemana? Biasa, Paman. Tadi temannya kemari. Tapi dengan catatan, kalau kau ikut, kau di luar saja. Bagaimana? Baik, Paman. Bukannya maksud Paman menyepelekan kamu. Tidak, sama sekali tidak. Tapi hanyalah semata-mata hal ini adalah urusan pribadi antara aku dengan Wulansari itu. Saya sudah paham, Paman. Mari, Paman. Apakah kau tidak menjelaskan bahwa kau adalah pernah meraih juara 1 gadis model, Wulansari? Dan itu adalah salah satu alasan agar kau bisa diterima sebagai sekretaris. Ya, sekretaris itu memang tidak seberapa gajinya. Tapi sisi lain akan menunjang. Saya sudah berusaha, Ma, agar saya diterima untuk jadi sekretaris. Akan tetapi personalia itu mengatakan agar saya menengok pengumuman tanggal 15 nanti. Mama percaya dan yakin sepenuhnya bahwa kaulah yang akan terpilih. Karena kau punya modal cantik, lincah, dan pemberani. Tunggu, lalu bagaimana dengan uangnya itu? Sudah saya berikan, Ma. Dia menerimanya? Iya, menerima. Kalau dia menerima, kemungkinan besar kau diterima. Sebab kebanyakan orang, kalau diiming-imingi uang, dia itu sudah kepincut, sudah kingguh. Sebab uang itu mempunyai kekuasaan. Orang Jawa bilang, duit kui gowo doyo, yang artinya uang itu punya kuasa. Jadi, untuk memiliki bisa saja terjadi, asalkan punya uang. Baik itu menginginkan pekerjaan, menginginkan wanita, atau ya, pokoknya yang bisa dinilai dengan uang.
Zaman sekarang itu zaman uang. Tapi Mah, sepertinya Personalia itu kurang senang terhadap pemberian uang itu. Masalahnya, dia belum lihat isi amplop itu kan? Nah, apakah dia sudah membuka amplop itu waktu kau ada di sana? Tidak, Mah. Yang biasa terjadi, biasanya isi amplop itu langsung dibuka. Harga cocok, tawaran jadi. Kalau saja orang itu tidak buka amplop itu, berarti punya siasat tersendiri. Itu juga belum tentu, Mah. Percayalah, Wulan. Ya, kalau Mama yakin. Karena kau cantik, kau pernah meraih gadis mode di kota ini. Belum lagi sering mendapat julukan Putri Lincah. Sepertinya ada tamu, Mah. Apa si Jendul tidak ada di depan? Doro, ada tamu ingin bertemu dengan Doro Putri. Siapa dia? Katanya mau ketemu sama Doro Putri. Baik, suruh dia masuk. Awasi dia, Jendul. Baik, Non. Mah, sepertinya... iya. Sepertinya orang itu Personalia yang saya temui saat saya datang di kantornya, Mah. Jadi, orang itu yang kau temui? Benar, Mah. Tapi, apa yang dibicarakan si Jendul itu ya? Mungkin yang satunya itu anaknya, Mah. Biar nanti Mama yang merembuknya. Bagaimana, Dek? Apakah beliau ada? Ada, Pak. Bapak dipersilakan masuk oleh Doro Putri. Kebetulan saja Doro Kakung sedang tindakan. Doro Putri? Apakah pemilik rumah ini masih keturunan Ningrat? Kok masih memakai sebutan Doro segala? Mari, Pak, silakan masuk. Baiklah, Dek, kalau begitu. Galang, Paman masuk dulu ya. Silakan, Paman. Pak Sabar sedang membicarakan segala sesuatu dan lain hal kepada Nyonya Laila tanpa Wulansari. Agaknya pembicaraan itu baru dimulai dengan basa-basi. Sementara Galang berada di gardu depan pintu masuk halaman rumah Wulansari yang tampak megah. Pagar halamannya terbuat dari bangunan beton yang tinggi menjulang, seakan berdiri tegak tanpa ada bangunan lain. Dek Jendul, apakah pemilik rumah ini masih ada keturunan Ningrat? Lantas kok Dek Jendul menyebutnya dengan sebutan Doro? Tidak, Mas. Mereka bukan keturunan Ningrat. Mereka biasa-biasa saja kok. Tapi menurut keterangan orang tua dari Doro Putri Laila itu juga keturunan Ningrat. Ya, tetapi Ningrat atas gelar yang dia miliki itu Ningrat Belian. Ningrat Belian? Maksudnya? Maksudnya, dulu itu kan zaman penjajahan. Jadi kalau orang itu kaya, mereka bisa membeli gelar Ndoro pada seseorang yang mempunyai kekuasaan tertentu. Yang lebih aneh lagi, keluarga majikan saya ini lucu, Mas. Kalau ada orang yang tidak memanggil Ndoro, wah, mereka itu sepertinya kurang suka. Mungkin majikan putri itu tergila-gila gelar Ndoro. Iya ya. Saya paham sekarang. Jendul, Dul. Sebentar, Mas. Saya dipanggil Non Wulan. Jendul. Sebentar, Non. Brengsek. Siapa yang brengsek? Maksud saya ya dalam, Non. Dalam ini brengsek. Kalau dipanggil Non atau Ndoro Putri suka macem-macem. Ada apa, Non? Sana ke belakang. Yujira tidak ada. Oh, maksud Non agar saya membuat minuman sirup jendul untuk tamu itu? Bukan sirup jendul kucluk.
buatkan tamu itu minuman khusus. Oh, beres, Non. Sebentar ya, Mas. Saya mau membuat minuman dulu. Hah? Sana cepat. Baik, Non. Bukankah pemuda ini aku pernah melihatnya? Dia tampan, simpatik. Maaf, kenapa saudara tidak ikut masuk ke dalam? Terima kasih, Non. Saya tadi hanya membonceng Pak Sabar. Ya, kebetulan saja saya bertemu di jalanan. Jadi saya diajak mampir saja kemari. Tapi kenapa harus digardu? Di sini juga cukup aman, Nona. Saya sudah merasa aman di gardu ini. Sebab bangunan rumah Nona cukup aman. Juga, ya, di sekelilingnya dinding beton menjulang tinggi. Jadi saya merasa lebih aman lagi, Nona. Saudara ini berlebihan. Sungguh, Non. Oh ya, kemana Ndoro Kakung pergi? Kok saya tidak melihat ya? Papa sedang pergi. Sepertinya orang ini sudah tahu tentang keadaan keluargaku. Siapa dia sebenarnya? Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Sementara Galang dan Wulansari berbicara sendiri, demikian halnya antara Nyonya Laila dengan Pak Sabar. Mereka pun tengah membicarakan tentang anaknya, tentang Wulansari yang hendak jadi sekretaris di kantor Pak Sabar. Maaf Pak Sabar, bukankah dalam lamaran anak saya telah tercantum beberapa lampiran mengenai bermacam-macam keterampilan yang dia miliki? Iya. Tentang penari, tentang Ratu Ayu, tentang gadis model, dan masih banyak lagi pengalaman yang dia miliki? Maaf Nyonya, bukankah yang menentukan adalah hasil tes psikolog Nyonya? Jadi bukan saya atau seorang penguasa kantor, seorang direktur? Pak, bukankah semua bisa diatur? Bapak ini tidak seperti biasanya saja. Seperti biasanya Nyonya? Oh, saya tidak biasa melakukan hal semacam itu Nyonya. Maaf Pak Sabar, bukankah hal itu sudah hal yang wajar? Sekali lagi maaf Pak, kami sanggup membayar berapa saja Pak, sungguh. Nyonya, Bagaimana? Setuju kan? Saya sudah mengatakan pada putri Nyonya yang bernama Wulansari itu bahwa pengumuman diterima atau tidak tetap pada tanggal 15 nanti. Dan ini, saya kembalikan amplop beserta isinya. Loh, amplop dan isinya ini untuk Bapak, bukan untuk dikembalikan. Terima saja Pak, kami rela, sungguh. Kami benar-benar rela Pak Sabar, terimalah. Benar Nyonya, saya takut bermain-main dengan uang. Uang bagi saya bisa saya cari, tapi hal ini saya tidak boleh bermain-main. Sekalipun hanya 1 rupiah. Jadi Bapak tidak mau menerima uang ini. Dan berarti Bapak tidak mau menerima putri saya bekerja di kantor Bapak. Maaf Nyonya, saya sudah mengatakannya berulang kali. Bukan saya yang menentukan diterima atau tidak, tapi berdasarkan hasil tes serta bukti kemampuan. Hanya itu. Baik kalau begitu. Apalagi yang harus Bapak bicarakan? Ya, saya kira sudah cukup Nyonya. Dan saya mohon pamit. Maaf jika saya kurang berkenan dalam bertamu ini. Permisi Nyonya. Ya.
Galang dan Pak Sabar segera meninggalkan rumah milik Nyonya Laila. Kini Nyonya Laila dan Wulansari sedang membicarakan masalah penerimaan kerja yang habis diperbincangkan dengan Pak Sabar. Orang bernama Sabar itu tidak tahu uang. Atau orang seperti dia itu berlagak sok suci, tidak mau terima uang. Kayaknya saja orang itu. Jadi Mama tidak berhasil merayu orang bernama Sabar itu, Mah? Tidak. Tapi Mama telah memilihkan pekerjaan yang pantas untukmu. Orang itu memang berlagu. Lagaknya sok suci. Tidak mau terima uang suap. Bisa menderita seumur hidup kalau orang mempunyai jabatan tidak dimanfaatkan. Sepertinya dia tidak mempunyai aji mumpung. Aku muak dengan tingkahnya yang sok suci itu. Doro Putri, ada pengemis. Ada pengemis lapor aku. Emangnya aku ini tukang ngurusi pengemis apa? Hah? Apa kau kira kau tidak bisa ngusir pengemis gelandangan itu dengan anjing galak itu? Tapi pengemis itu bukan sembarangan pengemis yang biasa datang, Doro. Namanya pengemis itu ya tetap pengemis. Ada-ada saja kamu. Suruh dia pergi. Usir dengan anjing itu. Benar, Doro. Dia pengemis kelaparan. Dia sungguh kasihan. Benar, Doro Putri. Aku bilang usir dia dari pintu halaman. Cepat dia suruh pergi. Baik, Doro. Memangnya harta milikku ini hanya untuk memberi para pengemis apa? Para kere-kere melarat itu? Wulan? Ya, Ma. Kita ke tempat teman Mama. Ambil itu kontak mobil. Baik, Ma. Jendul, kalau kere itu sudah pergi, buka pintunya. Cepat. Baik, Doro. Sebaiknya Bapak di sini dulu. Jangan sampai kelihatan Doro Putri. Dia mau keluar. Baik, Nak. Baik. Pak. Ini, saya punya uang 200. Mungkin bisa untuk beli sebungkus nasi. Terima kasih. Terima kasih, Nak Mas. Sama-sama, Pak. Oh ya, beli saja warung di dekat perondaan Kamling itu, Pak. Masa Nak Mas dekat Mas Kamling? Iya. Semoga saja Nak Mas selalu bertambah rezekinya. Dan Nak Mas segera bisa melunasi hutang dari majikan Nak Mas itu. Dan semoga saja pemilik rumah mewah ini, yang dinding halaman rumahnya tinggi ini, sadar dan mau berderma. Ya, moga-moga saja begitu, Pak. Saya permisi dulu, Nak Mas. Terima kasih. Iya, mari Pak. Hati-hati. Kasihan dengan nasib pengemis itu. Orang seperti dia memang perlu dikasihani. Dia bukanlah pengemis gadungan seperti di kota-kota besar. Pengemis gadungan yang terkadang berani menyewa anak kecil untuk diperalat. Ada-ada saja orang mencari uang di kota-kota besar. Ya, untung saja pengemis itu tidak menyumpah kepada majikanku. Kalau menyumpah, wah, biasanya sumpah seperti pengemis macam dia, mujarab. Ya, apapun, aku ini hanya seorang pembantu. Rumah yang mewah belum tentu tenteram. Kau ini bicara apa toh? Bicara masalah keluarga Wulansari dan ibunya Paman. Rumah mewah dengan pagar halaman tinggi terbuat dari beton, tidak mengenal lingkungan. Dia seakan hidup sendiri tanpa orang lain. Jangan bicara masalah itu, Galang. Itu menyangkut hak orang lain. Jangan bicarakan dia.
bicara yang lain saja. Tapi... Sudahlah. Kau pasti akan lari menuju ke arah pembicaraan itu lagi kan? Nah, sekarang alihkan saja. Baiklah, Paman. Ya, sekarang saya hendak bertanya, Paman. Bertanya tentang gelar ningrat. Jangan singgung masalah itu lagi. Biar saja orang-orang mengenakan gelar Ndoro, Denpei, Ndorogung, Ndoro Putri, Denayu. Itu urusan dia. Yang terbaik kita urusi kita sendiri. Paham kan? Sebenarnya saya hanya ingin tahu saja masalahnya, Paman. Dan setelah tahu, kau pasti akan terus mengejar, bukan? Sudah kukatakan, itu urusan dia sendiri. Nah, sekarang kau harus makan siang ini bersama Paman. Silakan Paman makan dulu. Saya harus menjemput bule. Loh, jadi kau akan ke pasar gede? Iya, Paman. Oh ya, hati-hati. Jangan lupa memakai helm, ya. Bawa itu helmnya untuk bulemu. Pengalaman lagi buat Galang tentang keadaan keluarga Nyonya Laila yang sedikit banyak telah dimengerti oleh Galang. Demikian juga oleh cendul pembantunya dan pengemis tua itu. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tony Kumbaya. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tony Kumbaya bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Tony Kumbaya mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tony Kumbaya memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tony Kumbaya, cari sahabat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah Galang untuk menjemput bulenya di pasar gede nanti? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.